Shalom, selamat selamat petang Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gereja Gumulan dalam ibadah malam Natal ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangannya. Di malam Natal ini, dalam saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bangkit berdiri, kita sambut kedatangannya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di dalam palungan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah malam Natal pada saat ini, marilah kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan domba mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan memuliakan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, Tempat yang maha tinggi dan sedang bersejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pergilah mencari
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Marilah kita saling memberi salam Natal. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami ada di malam yang kudus, sungguh Tuhan kami bersyukur. Kami mencoba untuk menghayati malam Natal yang kudus, malam Natal yang pertama, ketika berita sukacita itu sungguh mengejutkan. Ada banyak pihak
dalam segala pengharapan, di antara keluh kesah, di antara hal-hal yang menyesakkan, Engkau memberikan sukacita. Demikian juga Tuhan saat ini, di malam Natal ini, ketika sukacita boleh ada dalam kehidupan kami bersyukur Engkau satukan kami bersama keluarga besar gereja kami. Pada saat ini, baik kami bersama kaum keluarga atau kami bersama dengan keluarga gereja kami, boleh menghayati akan cinta kasih-Mu yang luar biasa di malam Natal ini. Sungguh kami bersyukur. Engkau memberkati kehidupan dalam kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu. Namun bila mana di malam Natal ini ada mereka yang tidak bisa bersatu hati dengan kami yakin Engkau Tuhan melawat, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati dalam makna karya ajaib, mujizat kesembuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Antonius Supadi dalam perawatan khusus di rumah sakit. Dalam karya ajaib-Mu Tuhan kami memohon Engkau berkuasa menyembuhkan. Demikian juga bagi Mas Berkas Subroto, di antara karya pelayanan di hadapan-Mu, permohonan untuk makna kesembuhan dalam segala proses pemulihan, kiranya Tuhan berkuasa. Juga bagi anak kami, Olivia Krista Avarela, dalam karya mujizat kesembuhan, Tuhan memberkati. Bahkan siapapun yang berseru memohon karya ajaib kesembuhan, di antara Natal ini, Tuhan memberkati. Demikian juga ketika sukacita menyambut kedatangan-Mu ada, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini tidak bersukacita, mereka yang kesepian, mereka yang merasa sendirian, mereka yang merasa tidak dipedulikan, mereka yang galau tak bertepi, mereka yang merindukan cinta kasih, mereka yang hatinya sedang patah, mereka yang sungguh membutuhkan sapaan yang dari Engkau. Kami yakin karya cinta kasih-Mu boleh menjamah mereka, menuntun mereka keluar dari segala beban dan sukacita penuh. Mereka yang pada saat ini ada di antara ketakutan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang berkekurangan, bahkan mereka yang mungkin ada di antara tenda-tenda pengungsian, di antara korban bencana alam, kami yakin karya kebaikan-Mu nyata. Bahkan bersama dengan umat-Mu yang ada di seluruh muka bumi, malam hari ini di malam Natal, esok hari dalam ibadah Natal dan segala sukacita Natal, kami saat ini Tuhan bersama keluarga gereja kami, bersama dengan panitia ibadah malam Natal, kami haturkan segala kebersamaan dan setiap karya pelayanan kami hanyalah bagi kemuliaan nama-Mu. Bersama karya pelayanan Majelis GKJ Kumulan dan pribadi lepas pribadi di sepanjang agenda Natal 2024, kami haturkan segala sukacita. Bahkan ketika kami boleh menyambut sukacita, bagaikan sukacita para domba, sukacita para gembala, sukacita dalam pujian indah para malaikat di surga. Kami buka hati dan pikiran kami, berkuasalah dalam kuasa sabda-Mu. Ketika kami naikkan pujian, ketika kami hendak mendengarkan sabda-Mu, dan ketika kami hendak merenungkannya di malam Natal ini. Hamba-Mu yang hendak melayankan, Tuhan memberkati. Untuk itu Tuhan kami haturkan keberadaan kami di sepanjang ibadah malam Natal ini. Kami haturkan pula keberadaan kami di dalam doa-doa kami, dalam kerendahan hati, memahami keberadaan dalam kekurangan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Untuk apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, kami yakin Engkau memampukan kami menerima dalam
dalam syukur. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mencermati pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Bacaan Injil menurut Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Lukas pada pasal yang kedua, di ayat yang pertama hingga 15. Lukas 2 ayat yang pertama hingga 15. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di depan mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Bicara tentang cinta, mari bersama kita merenungkan cinta itu seperti apa. Mari bersama kita melihat gambar ini. Inikah cinta seorang ibu? Ya, di mata seorang ibu, anak tetaplah anak. Dan sampai dewasa pun, kasih ibu luar biasa peduli kepada anak.
Ya, satu sukacita bersama dengan anak-anak kita mewarnai kehidupan kita. Atau cinta yang demikian. Betapa indahnya kalau Yesus ada di hadapan kita. Pernahkah dalam gambaran imajiner itu ada dalam diri penjenengan? Kita sendiri, kita berhadapan dengan Yesus. Kita bercakap dengannya. Bahkan mungkin kita harus bersimpuh di kakinya untuk merasakan akan kasihnya, untuk merasakan akan apa yang sudah kita rasakan, bahkan mungkin untuk mengungkapkan apa yang bisa kita nyatakan. Atau cintanya ketika senyum bahagia itu ada, atau ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Adakah yang di malam Natal ini sedang berduka? Adakah yang di malam Natal ini sedang galau? Merasa sendirian, merasa kurang tersapa oleh siapapun. Tapi bagaimana kalau Yesus yang merangkul? Yesus yang menyapa, "It's okay, I'm here." Betapa kita merasakan Ia ada, kita tidak akan pernah kesepian. Ya, kita kesepian mungkin. Mohon maaf kalau status saya hari ini membuat galau gitu nggih. Padahal status saya itu sekali seumur hidup loh itu nggih, dalam 365 hari gitu nggih. Bisa duduk semeja makan bersama. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih banyak untuk bisa membuat satu frame. Tapi mungkin hari ini ada yang galau karena tak ada satupun anak yang pulang. Cucu pun seakan-akan tega, sibuk dengan pekerjaan, dengan sekolahnya. Maka kemudian kita merasa, apa itu cinta? Atau cinta ketika kita mungkin sekarang lagi tertunduk, di antara gerimis mengundang malah kita menangis. Yesus pun akan setia memayungi kita. Atau kita berjalan tegak menembus badai kehidupan karena kita tidak akan pernah sendirian. Ada Yesus yang berjalan memampukan kita menghalau badai kehidupan. Apa itu cinta? Ketika dikatakan cinta itu memulihkan dan kita bicara tentang dunia ini. Dunia di antara peperangan, dunia di antara bencana alam, dunia di mana cerita cinta itu beragam. Bahkan mungkin di masa lalu kita diingatkan, dari dulu seperti itulah cinta, deritanya tiada akhir. Kata siapa? Kata bijak, Cut Pakai. Malam hari ini kita hendak belajar cintanya memulihkan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara cintanya memulihkan kehidupan, tentu kita ada dalam kerangka berpikir kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja dalam segala cerita cinta. Dan kita belajar melalui malam Natal yang pertama, kisah kekuatan seorang kaisar, Kaisar Agustus. Ya, kaisar yang hidup di antara tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Ia adalah kerabat dari Julius Caesar, yang pada saat itu Julius Caesar tidak punya anak, dan dia adalah anak dari kerabatnya menggantikan Julius Caesar yang dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Maka Kaisar Agustus berkuasa. Ya, kekaisaran Roma pada saat itu ada dalam masa keemasan. Dunia mengenal Pak Romana atau perdamaian Roma dan Pak Augusta atau perdamaian Agustus. Seorang kaisar yang keras, seorang kaisar yang ingin menaikkan pajak, seorang kaisar yang kemudian punya ide. Ada pendataan bagi seluruh bangsa Romawi.
Semua orang harus didata. Semua orang yang tinggal di wilayah Kekaisaran Romawi harus didata menurut tempat mereka, keluarga mereka masing-masing. Karena tentunya saat itu teknologi belum berkembang. Ya, ada tujuan politik, tujuan sosial, tujuan ekonomi, di mana sensus membawa kenaikan pajak pada saat itu. Ya, tentunya satu gambaran kekuatan yang membuat kehidupan tidaklah mudah bagi rakyat, bagi mereka dalam penjajahan Romawi tentunya. Demikian juga bagi mereka yang lemah. Gambaran yang membawa, yang pertama, Maria dan Yusuf harus ke Yerusalem. Perjalanan yang tidak mudah, 5 hari. Perjalanan yang tentunya tidak mudah bagi seorang Maria, karena saatnya ia harus melahirkan. Perjalanan yang tidak mudah bagi semua orang pada saat itu. Maka jangan gambarkan malam Natal adalah malam yang syahdu. Malam Natal pertama terjadi sebuah kekacauan. Kekacauan karena orang harus ada dalam perjalanan menuju kota asal mereka, leluhur mereka. Perjalanan yang tidak mudah karena mereka harus menginap. Perjalanan yang membawa kisah sebuah palungan. Satu gambaran. Kelahiran tentunya adalah sebuah kenyamanan, sebuah sukacita. Tapi Maria dan Yusuf mengawali dalam kekacauan masyarakat saat itu. Bahkan mereka tidak mendapatkan tempat yang layak untuk menginap. Palungan menjadi saksi akan kondisi yang paling tidak ideal. Seorang bayi yang baru dilahirkan, bayi Yesus ditempatkan. Demikian juga bagaimana Maria dan Yusuf yang harus ada dalam kesetiaan iman. Mereka yang harus saling menopang, saling menguatkan. Tapi di antara kelemahan ada kekuatan menjalani panggilan Tuhan. Kemudian juga gambaran tadi di depan kita melihat gambaran para gembala. Mereka yang lemah, mereka yang tidak diperhitungkan, tapi menjadi istimewa dalam peristiwa Natal. Allah memilih para gembala. Allah memilih mereka yang status sosialnya sangatlah rendah. Tuhan Allah memilih mereka menjadi yang pertama menerima tanda kelahiran Yesus. Sekarang pertanyaannya, saya tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Apakah para gembala sudah ganti kostum? Oh sudah. Apakah para domba sudah ganti kostum? Oh sudah. Wes. Ternyata Bapak Ibu, Saudara, malam hari ini satu hal yang paling sulit adalah menjadi domba-domba dan gembala. Maka tak ayal kita bisa membayangkan bagaimana pada malam Natal yang pertama itu Tuhan memakai para gembala menjadi saksi. Ya, para gembala yang harusnya menjaga kawanan dombanya, para gembala yang saat itu merasakan hal yang luar biasa dalam hidupnya, keterkejutan dalam hidupnya, mendengar pengumuman dari malaikat Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gambaran tentang Mesias sangat dipahami oleh kaum cendekia, sangat dinantikan oleh mereka yang meneliti, bahkan sangat jelas kalau itu disambut dengan luar biasa oleh para Majus. Tapi bagi para gembala, ketika mereka merasa ketakutan malaikat Tuhan yang menjumpainya, maka sapaannya, jangan takut.
Jangan takut karena ada pengumuman sukacita besar. Dan sukacita itu disampaikan kepada para gembala, dan para gembala itu akan melihat tanda seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Gambaran yang tidak sulit bagi seorang gembala, bahkan bagi para gembala. Yang namanya palungan tidak akan mungkin ada di ruang tamu, ruang makan, tempat tidur yang khusus bagi mereka para pembesar. Palungan ada di kandang. Dan ternyata para gembala yang memahami itu menyambut sukacita, dan kita bisa memahami kunjungan para gembala adalah sapaan, pengharapan bagi manusia pada umumnya. Untuk itulah di malam Natal ini, di antara satu kekuatan seorang kaisar, di antara kelemahan manusia dalam segala cerita cintanya, kita melihat melalui Injil Lukas. Maka bagi Lukas, kehebatan seorang kaisar, Kaisar Agustus, tidak ada apa-apanya. Sekalipun ia berkuasa dalam Imperium Romawi, sekalipun ia bisa mengerahkan semua orang untuk disensus, sekalipun ia akan menaikkan pajak untuk para warganya, tapi dibandingkan dengan Yesus, sang kaisar ini tentu tidak ada apa-apanya. Mengapa demikian? Karena kaisar hadir dalam kebijakan yang membawa kekacauan, kegetiran, kegelisahan, tapi malaikat Tuhan memberitakan kedatangan Yesus membawa damai di bumi. Ya, satu sukacita melalui bala tentara surga yang memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada kemuliaan Allah di tempat maha tinggi dalam kelahiran Yesus, dan ada damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Pergumulan ini akan kita lanjutkan esok hari dalam ibadah Natal kita. Maka bagaimana kita bisa memahami kunjungan para gembala ini menyambut sukacita Natal, damai di hatinya, damai di bumi di antara keresahan masyarakat pada saat itu, tentu menuntun kita merenungkan cintanya memulihkan kehidupan. Bayangkan, kita sedang galau, kita sedang sedih, kita sedang tidak baik-baik saja. Yesus menjamah kita, Yesus dekat dengan kita, dan kita bisa merasakan kita kaum lemah. Ya, kaum lemah yang digambarkan bagaikan para gembala, kaum lemah yang kita ekspresikan pada saat ini bagaikan para perempuan yang tidak diperhitungkan pada saat itu, kaum lemah yang diekspresikan anak-anak melalui gambaran tampilannya menjadi domba-domba. Bahkan kaum lemah, kaum terpinggirkan, mungkin itu ada sebagaimana pergumulan sejak kita ada di bulan keluarga, para penyandang disabilitas, atau mereka yang tertindas atas nama iman, tertindas atas nama masyarakat yang beragam, tertindas atas nama pilihan bijak dalam hidup ini. Bagaimana pemulihan kehidupan ini pulih dari segala tekanan? Ya, tekanan fisik, ketika mungkin kita masih ada dalam bullying, kita ada dalam body shaming, kita masih membedakan gambaran fisik yang sempurna, fisik yang ideal, sehingga mereka yang berbeda, bahkan penyandang disabilitas pun menjadi pergunjingan. Tentu tidak demikian yang dikehendaki Tuhan. Memulihkan
kehidupan adalah diawali kita mengakui segala ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Bagaimana itu ada? Ya, kita menerima dalam cinta di antara mereka dalam tertekanan secara fisik, bahkan dalam pikiran dan batinnya. Dan kehadiran Sang Maha Cinta dalam hidup kita sebagaimana sapaan kepada para gembala menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Jangan takut. Berarti mari kita yang sekarang sedang takut, galau, risau, sapaan ini nyata untuk kita. Jangan takut. Kita tidak pernah sendirian. Ada Allah Bapa kita yang di surga. Jangan takut, kita tidak pernah menjadi yatim piatu. Ada Bapa dan Ibu kita di surga. Jangan takut untuk masa depan karena rencana Tuhan indah. Dan jangan takut, di malam Natal ini, di antara rangkaian Natal, Tuhan hendak melimpahkan berkat karena kesukaan besar itu ada dalam hidup kita. Untuk itu mari bersama dalam cintanya yang memulihkan kehidupan para gembala, kaum lemah, kaum terpinggirkan, semuanya mendapatkan harapan baru. Mari bersama ketika kita ada di malam Natal ini, ketika esok hari kita hendak melanjutkan dalam ibadah Natal, dan pada saatnya kita merefleksi ibadah tutup tahun 31 Desember, dan kita mengawali harapan baru 1 Januari. Itu adalah hari yang indah, harapan baru yang Tuhan perkenan bagi kita menatap, menyongsong masa depan 2025. Cerita drama kita 365 tahun, 365 hari di tahun ini hendak berakhir. Mari kita akhiri dengan segala sukacita. Mari kita jauhkan dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Mari bersama kita menjadi agen-agen pemulihan kehidupan. Mari bersama kita saling bergandeng tangan. Satu dengan yang lain ada di sisi kanan kiri Bapak Ibu. Mari bersama kita saling mengatakan, jangan takut hai jiwaku. Tuhan Yesus memulihkanmu. Aku istimewa dalam cintanya. Mari bersama dalam hati kita masing-masing, kita katakan dalam diri kita, jangan takut hai jiwaku. Tuhan Yesus memulihkanmu. Aku istimewa dalam cintanya. Dalam segala cinta kasih Tuhan yang memulihkan, dalam segala perkara, kita boleh sampai pada saat ini. Kita ada dalam sukacita dan pengharapan baru. Kita ada dalam penyertaannya, dan bukan sebuah keberuntungan yang membawa kita sejauh ini, tapi dalam segala karya penyertaan Allah. Selamat hadir dalam cinta kasih Allah. Selamat hadir di dalam cinta kasih yang memulihkan. Selamat menjadi agen-agen pemulih kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Saat ini marilah kita mengaturkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Dalam kita mempersembahkan bagi Tuhan, marilah kita mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan Kidung Jemaat 121, bait yang pertama sampai kantong persembahan selesai diedarkan, Dunia Kedinginan. Sejak
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama haturkan persembahan di dalam doa, dan di akhir nanti akan berdoa Bapa kami yang akan ditarikan dan dinyanyikan bersama-sama jemaat yang hadir di tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, hari ini di tengah gemerlap cahaya lilin dan kehangatan keluarga, kami bersyukur atas hadiah Natal, yaitu kelahiran Putramu, Yesus Kristus. Kami bersatu Tuhan dalam doa persembahan yang boleh kami kumpulkan di malam yang penuh sukacita ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadirat-Mu, dan persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini boleh menjadikan berkat bagi gereja-Mu dan terkhusus bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan di malam ini. Dan sepenuhnya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Semuanya ini kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Di tengah gelapnya malam ini, apa yang bisa kita lakukan? Pandangan terbatas, sesak, dan gelap. Kita butuh terang. Dalam kegelapan dosa, apakah yang dapat kita lakukan? Iblis tertawa saat manusia
terjerumus dosa. Menduka citakan Allah dengan perbuatan daging. Kita butuh terang Kristus. Lihatlah nyala lilin di malam kudus. Simbol kehadiran terang Kristus di antara kita. Nyalakanlah lilin dengan penuh syukur. Bukalah hati menerima cinta Kristus. Jika kita menerima terang Kristus, bagikanlah terang itu. Lihatlah, ketika terang bersinar, maka kegelapan pun terhalau. Saudara-saudaraku, pandanglah lilin-lilin yang menyala di malam kudus ini. Lilin rela berkorban memberi dirinya, rela meleleh dan menjadi pendek. Ibarat sebatang lilin, kita dipanggil hidup bagi orang lain. Menyatakan cinta kasih Kristus dalam keluarga, di kantor, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Di malam yang kudus, Kristus Putra Natal memanggil kita untuk terus bersinar dan setia memuliakan Tuhan. Dengan penuh penghayatan, marilah kita merenung makna kedatangan Kristus di malam yang kudus ini. Bersama kita angkat lagu pujian dari Kidung Pasamuan Jammi 218 bait yang pertama. Dilanjutkan Kidung Jemaat 92 bait yang pertama.
Dengan lilin yang menyala di tangan kita adalah satu bentuk kesanggupan kita membawa terang di mana Tuhan menempatkan kita. Untuk itu bersama kita tunduk dalam doa. Tuhan, ketika lilinnya Natal telah kami nyalakan, ketika sukacita besar meliputi kehidupan kami yakin Engkau hadir di hati kami, menghalau segala ketakutan di antara kegelapan. Ketika sukacita Natal boleh kami sambut, Engkau memberikan segala karya kebaikan di antara setiap cerita cinta kasih di dunia. Ketika malam yang kudus boleh menyapa kami dalam sapaan damai di hati. Benar, kini hati kami damai. Damai di hati, damai di bumi. Dan biarlah lilin Natal ini mengingatkan kami akan Engkau Sang Maha Cinta yang mengorbankan dirimu hadir ke dunia menjadi penyelamat kami. Demikian juga kami menjadi lilin-lilin-Mu di antara segala kehangatan, bagaikan palungan yang menghangatkan, kain lampin yang menjadi cerita cinta kasih-Mu. Demikian sebagai agen pemulihan, sebagai agen cinta kasih kehidupan, kami boleh merayakan malam kudus, malam Natal ini. Dan ketika kami hendak melanjutkan perjalanan pulang, kami yakin perjalanan dalam rencana damai sejahtera-Mu Engkau berkati. Esok hari Engkau satukan kami dalam sukacita Natal. Dan kami hendak melanjutkan, mengakhiri cerita cinta kasih perjalanan tahun 2024 nantinya. Bagaikan lilin-lilin yang senantiasa menyala, Engkau memampukan kami bercerita tentang cinta kasih-Mu, tentang damai sejahtera. Dengan demikian Tuhan, kami boleh menyambut Natal dalam segala kebaikan, dan izinkan kami esok hari merayakannya bersama Sang Putra Natal, Tuhan kami Yesus Kristus yang kelahirannya kami rayakan. Di dalam setiap cinta kasih-Mu, di dalam setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rayakan, kami haturkan doa kami dalam Kristus Tuhan. Amin. Mari bersama kita boleh bangkit berdiri, kita bisa meniup lilin kita. Dan mari bersama kita masuk dalam pengutusan. Bersama kita naikkan Kidung Jemaat 96 di malam sunyi bergema. Malaikat
Mari bersama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk jalan kasih karunia-Nya, serta bersama kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai dari Allah Bapa menaungi engkau. Kiranya kepedulian Kristus Sang Bayi Kudus menyertai engkau. Kiranya tuntunan Roh Kudus mengubarkan sukacita di dalam hatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah malam Natal ini telah selesai. Kami mewakili majelis gereja dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melayani di ibadah saat ini dan kepada jemaat juga yang telah hadir pada ibadah malam Natal hari ini. Kita senantiasa hidup di jalan kasih karunia-Nya, dan kiranya hidup kita menjadi palungan yang terbaik ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita. Selamat menghayati malam Natal. Tuhan Yesus memberkati.